Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari salah satu mahasiswa S2. Nah itu dia bertanya ya, bagaimana tipsnya supaya sukses di kuliah luring nanti ya. Jadi kuliah hybrid lah mungkin nantinya kan. Kalau saya pribadi ya mungkin saya ingin sharing saja apa yang saya lakukan waktu dulu kuliah S2. Jadi ini mungkin tidak relate untuk beberapa orang, tapi ya sudahlah ya. Jadi yang pertama adalah kalau saya ya, jadi waktu itu ya jujur aja mau diakui atau tidak, waktu itu banyak kegiatan. Jadi organisasi masih jalan, ikut lebih dari satu, terus habis itu masih juga jadi ketua panitia seminar bisnis waktu itu pernah juga kan. Dan ya berbagai macam lah, jadi cari duit juga, ngajar kan, cara nyari duitnya waktu itu. Dan yang pasti yang pertama adalah ya capek sih, tapi yang pasti saya jalani dengan senang ya. Kenapa? Karena saya membayangkan waktu itu kan saya lebih banyak ini ya handle anak SD, dan sebagian besar itu memang tujuannya untuk perlombaan. Jadi itu mau diakui atau tidak, itu juga melatih logika saya. Jadi ketika saya jalani dengan enak dan beberapa kegiatan itu memang melatih otak, jadi saya senang gitu kan, kuliahnya juga jalaninya senang, terus yang lain-lain juga senang. Jadinya ya sudah dijalani dengan nyaman, dan itu impactnya besar ya. Kalau kita menikmati apa yang kita kerjakan sama tidak, itu tentunya jauh sekali perbedaannya. Terus yang kedua adalah, jadi kalau saya pribadi memang bukan tipikal yang mencatat waktu di kuliah. Jadi saya lebih prefer untuk mendengarkan, kalau ada soal ikut mengerjakan. Nah bagaimana dengan catatannya? Nah biasanya waktu mendekati ujian seperti itu diminta ditolong untuk teman supaya bahas soal kan. Bahas soal otomatis ya kadang-kadang saya lupa definisinya kan. Jadi saya request saja, jadi minta tolong lah paling nggak ada di situ catatan yang cukup lengkap dan bagus tuh kan. Akhirnya bisa fotokopi catatan temennya. Nah itu ada dua keuntungan ya. Pertama, saya dapat catatan yang tulisannya lebih rapi, lebih lengkap, dan saya lebih nyaman juga untuk belajar. Terus yang kedua, ketika mengajari teman itu kan sama saja saya mengajar ya, dan itu belajarnya kan double ya, karena kita tidak hanya belajar untuk memahamkan diri sendiri, tapi untuk memahamkan orang. Jadi kalau misalkan orang lain bingung itu kan otomatis kita cari cara kan buat berpikir kan nanti kan. Nah ini gimana cara jelasinnya kan, otomatis kan jadi ya dapat dipastikan ya lebih paham daripada yang diajari. Jadi itu yang nomor dua. Terus yang nomor tiga, saya pernah ada di satu periode karena senang cari uang ya. Jadi saya targetkan setiap minggu itu nabung 500.000. Jadi ya satu bulan ya 2 juta dapat lah, dan itu lumayan konsisten, itu berapa minggu itu lumayan lah. Tapi ada satu titik di mana saya harus ya tesis kan, dan tesis itu harus fokus. Jadi ya mau tidak mau kita ganti fokus utamanya itu ya tidak ini. Jadi tetap yang diutamakan itu kuliah. Jadi meskipun ada kegiatan lain, ada ambisi lain, tapi kuliah tetap nomor satu. Terutama ya waktu tugas akhir tadi ya, waktu tesis tadi ya. Karena mau diakui atau tidak, ketika kegiatannya masih terlalu banyak, terus ada tesis, wah itu sulit sekali untuk bisa lulus tepat waktu juga. Dan alhamdulillahnya ketika saya melakukan itu, jadi final resultnya itu yang saya ingat dulu ya, jadi bisa lulus dalam 3 semester, dan ya alhamdulillah IPK-nya bisa mentok ya waktu itu. Dan sekali lagi ini hanya sharing apa yang saya lakukan waktu dulu di S2, dan mungkin sangat mungkin ini tidak akan ya cocok ya untuk beberapa orang kan. Jadi ya disesuaikan saja lah. Jadi yang positif diambil, yang negatif dibuang, dan yang kira-kira cocok dengan diri sendiri ya coba untuk diaplikasikan. Itu saran saya ya. Jadi mungkin itu saja untuk video ini. Ini masih pagi, masih syahdu. Gak tahu, saya salah satu yang membuat saya senang sepedaan itu adalah kita bisa keliling-keliling terus menikmati suasana ya. Jadi seperti ini kan, jadi ganti suasana hijau-hijau. Nah itu salah satu yang bisa menyegarkan hati juga. Jadi itu saja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.